Ya, rekan semua, bertemu saya lagi dengan Kang Wawan di channel Dunia Digital Freelancing. Di kali ini ya kita akan belajar bagaimana kita memasang kode pixel, bahkan bagaimana nanti kita membuat sebuah kode pixel ya untuk TikTok ya. Jadi ceritanya kita lagi beriklan ya untuk TikTok, dan kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana membuat TikTok pixel dan mengkonekkan dengan web. Nah, ini studi kasusnya kita akan mengkonekkan dengan web yang tipenya Blogspot ya. Jadi ini web milik klien kami. Ini SMKN 1 Kedemangan yang dibuat menggunakan Blogspot. Nah, kita nanti akan mengkonekkan TikTok Pixel yaitu ke sini ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, kalau kita lihat pakai TikTok Pixel Helper, nah ini Anda semua nanti bisa install ini ya, TikTok Pixel Helper dulu ya, di Chrome ya, untuk gunanya mendeteksi adanya TikTok Pixel tidak di sini. Dan kita lihat di sini belum ada TikTok Pixelnya ya. Bahkan ini pun sebenarnya juga belum ada untuk Metapixel juga belum ada ya. Tapi ini kasusnya hari ini kita akan memasang untuk TikTok Pixelnya dulu. Nah, pertama-tama teman-teman ya, kita masuk dulu ya ke dalam TikTok Ads kita, dashboard TikTok Ads kita ya. Kita masuk ke dalam dashboard TikTok Ads kita. Nah, ini teman-teman semua nanti tinggal setelah masuk ke dalam dashboard TikTok Ads-nya ini, Anda masuk ke aset, event ya. Ini untuk kita mulai menciptakan kode TikTok pixelnya. Nah, karena kita lebih ke arah web yang mau kita konekkan nanti ya, Anda masuk ke sini ya, web event ya, masuknya di sini manage ya. Nah, di sini oke, kita skip aja lah. Nah, di sini kita akan membuat nanti pixelnya dulu ya. Kita create sorry, di sini ya. Setup web event ya. Nah, ini ya, setup kalau ini lebih ke arah create ininya. Iklannya teman-teman ya. Nah, ini ya iklan dan juga nanti ada lookalike audience dan sebagainya ya. Nah, kita di sini setup web event sekarang kita coba. Nah, kita akan create pixel dulu. Nah, kita akan karena Blogspot ya, kita akan manual setup aja. Kecuali Anda WordPress misalnya ya, kita bisa pakai ini. Kita dengan bisa plugin ya. Ya, karena kita Blogspot dan juga nih sebenarnya nanti untuk web-web yang custom kayak Laravel dan sebagainya kita pakai ini ya. Mau pixel, kita next. Nah, pixel name-nya kita tulis saja misalnya nih pixel kan untuk SMK 1 Pademangan ya. Kita set seperti ini. Nah, gini ya. Oke, kita next. Oke. Nah, di sini teman-teman semua ya. Oke, di sini katanya sebentar. Ini apa namanya? Nah, ini lebih karena ada event-eventnya ya di sini ya. Nanti kita bisa Anda next next kalau untuk istilahnya itu dapat informasi lebih detailnya, lebih ke funnelnya teman-teman ya. Nah, di sini kita sama di TikTok ya, kita akan diminta untuk membangun funnel event ya. Jadi the funnel ini lebih ke arah the funnel should reflect the user journey on your website. Jadi lebih ke arah um, bagaimana kita nanti ini ya mengetahui ya pengalamannya si user-user kita ya masuk web kita ya. Nah, di sini event listnya ada beberapa. Nah, ini yang kita set juga di sini teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, tuh di sini ya. Nah, kemudian funnelnya nanti di sini ada awareness, consideration tuh kan. Nah, ini memang keren banget sih TikTok ya. Ini sampai segini detailnya ya. Beda sama di sebelah ya. Beda teman-teman ya. Bentar, ini tombolnya oke. Nah, di sana ada tombol itu ya. Nah, kelihatan nanti ya. Nah, ini ya. Oke, terus ini deh videonya. Oke, di sini nanti kita karena lebih ke arah apa ya? Nanti kan goalnya nanti teman-teman, goalnya nanti di dalam web kita ini nanti ya di Jover ini untuk pencatatan apa namanya istilahnya pixelnya ya. Saya menginginkan nanti orang ketika klik ini ya, klik ini sama klik dua ini ya, nanti bisa tercatat ya. Jadi ceritanya kalau untuk yang di kasusnya SMKN Kademangan ini ya teman-teman, yang job fair ini memang tidak ada istilahnya di web ini tidak ada embed form, tidak ada. Walaupun kalau pencet ini lebih ke arah masuk ke ini ya, masuk ke apa namanya, masuk ke sebentar ini kok kelihatan tadi maaf ya. Nah ya,
Nah, masuk ke sini ya, ini Google Form ya. Sedangkan kalau yang ini ya, ini nanti lebih ke arah WhatsApp ya. WhatsApp-nya si SMK Negeri 1 Kedemangan ya. Ini kayaknya saya mau flu nih, mau pahing. Nah ini akan cukup berbeda ya teman-teman ketika kita misalnya di dalam halaman ini punya form sendiri ya, mungkin pakai WordPress, ada plugin formnya, atau mungkin Anda pakai add-on lain ya. Sebenarnya itu akan lebih mudah ya nanti pencatatan eventnya. Tapi karena ini lebih ke arah link, ya dan linknya ini lebih ke arah pihak lain ya. Ya ini tadi Google ya, ini Google Form, ini juga lebih ke arah WhatsApp. Nah ini agak sedikit berbeda nanti ininya teman-teman penanganannya ya. Sebentar saya singkirkan dikit. Nah, oke. Nah, jadi di sini nanti kita lebih ke arah kalau saya di sini kita eventnya kita set aja lebih ke arah klik aja nih, ada nggak di sini? Nah, klik. Nah ini klik button ada di sini. Uh, ya kan itu akan klik button teman-teman ya. Nah, jadi memang gitu teman-teman. Jadi event ini gunanya memang untuk nanti disesuaikan dengan aksi yang diharapkan ya dari si audiens kita. Ya, kita pengennya seperti apa? Kalau misalnya kita pengen misalnya nanti di dalam web itu ada apa namanya ya? Contohnya EduChat misalnya ya. Kita pakai kayak Tokopedia, Shopee itu. Nah, nanti pakai EduChat ini ya. Nah, kalau misalnya kita pilih yang complete payment misalnya, nah ini ketika kita pengen men-track sampai terjadinya pembayaran yang selesai ya, artinya customer itu sampai transfer uang ke kita ya, dan nanti kecatat ya. Ini biasanya kalau kita pakai apa namanya, ya mungkin kayak WooCommerce ya, pakai mungkin Berdu, pakai order online ya, itu bisa detect ya. Nah, atau juga complete registration ya, ketika Anda mungkin pakai form gitu ya, pakai form yang support dengan ini ya, dengan TikTok ya. Kalau Google Form itu nggak support teman-teman, kita nggak bisa masukkan kode pixel itu ke dalam Google Form ya. Jadi kita nggak bisa detect ketika orang udah ngisi form, lalu komplit kita nggak bisa ya. Kalau kontak, nah ini apa namanya, misalnya di dalam web itu ada tombol kontak ke WA dan sebagainya ya. Nah, dan seterusnya ya, ini ada pesan order tuh kan banyak banget submit form juga nih ya. Nah, artinya kalau kita misalnya pilih submit form, maka diharapkan webnya kita pun juga ada fitur yang ada formnya dan bisa disubmit gitu ya. Bukan ke Google Form ya, tapi kita pakai kalau pakai WordPress kita bisa pakai Ninja Form atau mungkin Kontak Form 7 gitu ya. Itu nanti bisa dikonekkan dengan apa namanya TikTok Pixel langsung itu bisa ya. Tapi kalau pakai Google Form kan itu provider lain ya, itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, atau view content ya kalau misalnya orang nanti masuk ke dalam specific page, artinya apa namanya ketika orang mencet sebuah halaman nanti bisa ke arah apa namanya konten yang kita tentukan. Nah, ini view konten ya. Nah, di sini juga di funnelingnya juga seperti ini ya, ada awareness dan sebagainya tuh ya. Wah, ini macam-macam ya. Oke, mungkin kalau untuk pertama-tama kita akan masukkan ke dalam view konten ini sebagai awareness. Karena kan orang itu kan lihat web tadi yang di halaman ini teman-teman ya. Nanti kan orang kan ketika nanti orang lihat iklan saya atau lihat iklan SMK 1 Kedemangan ini ya. Nah, setelah nanti lihat iklannya, orang kan mencet itu untuk apa? Untuk lebih mengetahui ya informasinya nih kan gitu ya. Nah, itu masalah informasinya teman-teman ya. Itu bisa di view konten ya. Nah, apa namanya? Yang awal dia belum tahu jadi tahu gitu ya. Nah, kemudian ketika dia misalnya tadi ini ya ke arah ngisi form ini ya. Nah, ngisi form atau gabung ke WA ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa definisikan itu lebih ke arah antara consideration atau conversion. Tapi sebenarnya kalau untuk conversion ini teman-teman ya, conversion ini kan terjadi convert ya. Convert itu ya kita bisa nih pilih yang ini saya check out ini ya atau place an order ya. Pilih yang mungkin download, misalnya memang conversion terjadi download gitu ya. Nah, kalau atau juga commit registration juga bisa ya, commit payment apalagi ya, kan udah terjadi transaksi ya. Tapi kalau kontak, ini kan belum masuk conversion ya, kan orang berkontak itu mungkin kepo-kepo ya. Nah, kepo-kepo itu masuk dalam consideration ya, kalau kepo-kepo ya kontak, kemudian klik button ini ya,
Nah ini apa namanya, kan dia orang kepo kan, kepo itu consideration. Kalau add to chart ya, itu juga sama, add to chart itu sebenarnya masuk ke dalam consideration ya. Karena kan orang masih apa namanya ya, istilahnya itu eh, belum jadi konversi kan, orang kan add to chart kan masih belum jadi konversi teman-teman ya. Nanti kalau konversi itu ya terjadi sesuatu aksi yang terakhir gitu, artinya ya tadi ya ada complete registration, complete payment ya, kemudian ada tadi apa namanya download, misalnya ternyata memang endingnya adalah orang untuk mendownload sebuah file atau apapun itu ya misalnya ya. Nah kan terjadi, oh ini ketika ada download kita hitung konversi gitu, gitu ya. Nah itu kalau kita apa namanya definisi ke arah conversion. Ya, tapi kita tadi ya kalau view content ini oke kita awareness dulu, jadi lebih ke arah orang ini ya, misalnya dia lihat halaman tadi ya, itu awareness dulu. Lalu kan tadi kan kita masalahnya kan apa namanya ya, eh ngisi form sama tadi grup WA ya. Oke kita anggap aja itu klik button aja. Nah ini di dalam consideration nanti ada klik button ya. Nah kemudian ketika terjadi apa namanya ngisi form. Nah, kalau ngisi form karena formnya tadi sekali lagi ya karena formnya itu ini ya, tadi kan di sini ada form ya, teman-teman ya. Ini ada di sini kan ada form di sini kan. Nah, dan dia ada di sini ya. Nah, karena ini pakai Google Form, kita nggak bisa nanti teman-teman apa ya, istilahnya TikTok nggak akan bisa men-track sampai sini, sampai ke halaman Google ini nggak bisa karena ini kan punya Google teman-teman ya. Nah, karena di Google ini kan Anda lihat di sini kita nggak bisa masukkan TikTok, pixel di sini kan, makanya akhirnya nanti nggak bisa di track gitu ya. Kalaupun nanti orang mencet ini, ya nanti jatuhnya tetap ke arah yang tadi ya, ke arah klik button aja ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bikinkan juga video yang bisa menjelaskan lebih tentang bagaimana terjadi sebuah aksi ngisi ngirim, ngirim form dan sebagainya. Yang form itu plugin di WordPress misalnya atau di Laravel, nah gitu teman-teman ya. Nah, mungkin ini aja dulu ya. Kalau concern nggak ada ya, karena kan memang web ini yang Jover kan lebih ke arah orang tahu, kemudian dia kepo-kepo. Nah, keponya akan klik button tadi ya. Nah, kan kalau kontak, nah ini kan visual kontak you ya kan kita kontak, sedangkan tadi kan di Jover nggak ada orang kontak ya. Nah, kalau klik button kan lebih cocok ya. Klik button kan lebih ke arah, mana tadi? Di mana ini kan? Nah, jadi lebih ke arah tuh kan ini yang apa namanya terjadi sebuah klik ya ke sosmed atau kemanapun ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, udah gini aja dulu. Oke, kita next aja ya. Nah, oke next. Nah, di sini ada apa namanya di dalam sini ya. Ini ada tiga nih event API, custom code ya sama event builder di sini ya. Nah, ini kalau kita apa namanya event app API ini API ya, API ya. Ini memang kita nanti butuh kita mengkonekkan dengan server kita. Ini agak sulit ya di sini ya. Kalau custom code ya kita perlu nanti memasang sebuah kode khusus ya di dalam web kita ya. Nah, kalau ini ya ini lebih ke arah kita nanti ada event entah klik, entah mungkin event apa namanya apapun itu ya pokoknya yang si user itu melakukan sebuah event di dalam web kita, entah scroll dan sebagainya. Nah, nanti kita track di situ. Nah, menurut saya sih lebih enak ini ya, lebih enak ini teman-teman ya, event builder ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dua ini kapan-kapan deh coba kita bahas ya. Oke, kita next aja. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini apa namanya? Kita sudah langkah terakhir ya. Langkah terakhir di sini you can view. Nah, ini lebih ke arah untuk parameter yang mau dimasukkan ke dalam web ya. Oke, coba nih email instruction aja ya. Oke, nah ini kan pixel ID-nya nih kan teman-teman ini ya. Nah, ini bisa kita masukkan ya email kita kalau mau dapat ininya ya, apa namanya? Pesannya ini. Tapi kan kalau Anda lihat di bawahnya tuh kan di sini sudah ada ini ya keterangan ya, pixel ID dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalam mungkin web Anda yang WordPress ataupun mungkin yang Laravel atau apapun yang kita bisa masukkan pixel ID, ini aja udah cukup informasinya ya. Nggak perlu pakai ini, nggak usah ya. Tapi kalau ini bagusnya nanti kan kesimpan di dalam email kita ya, data ini ya.
Nah, oke. Nah, misalnya saya cuma butuh ini aja, teman-teman. Oke, saya cuma butuh ini aja. Bagaimana ini saya copy ya, ini ya, nah ini ya. Oke, saya copy, udah. Nah, saya copy aja dah, udah ya, ini copy. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam, ini ada apa namanya, kita disuruh master ya. Pasang di pixel code ini ya, di header ya, dari browser kita ini ada head ya, pixel code ya, ada di sini. Nah, ini kalau di Blogspot ya, dia ada di sini teman-teman ya. Kita masuk ke Blogspot. Nah, ini ya. Nah, ini kita masuk ke tema ya, di tema ini. Lalu nanti pencet di sini ada HTML ya di sini ya. Ada HTML. Nah, di sini ada head di sini kan. Nah, kita bisa masukkan ke sini aja. Nah, ini ya, udah masuk nih. Nah, nanti seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, udah. Kalau sudah kita save teman-teman ya. Kita simpan. Oke, kita simpan, proses. Sebentar. Apa nih? Oh, ini apa nih? Ini line number 8. Oh, kenapa nih? Oh, sudah benar kan? Katanya ada error di sini, teman-teman. Script line 8 ini ya. Apa ini dia? Nggak mau dia. Form number 324. Deteksi metode length. Deteksi metode length. Itu mana itu? Oh itu. Wah, dia nggak ini. Nggak support apa? Jangan-jangan nih. Itu merah tuh kan? Ada kan tuh di situ merah kan? Ini kan merah nih. Ini kan merah ya teman-teman ya. Padahal nggak perlu ya. Ini head ini kan. Head. Oke. Udah bener nih. Tapi dia ini ya. Saya kopinya bener kok. Ini dia katanya di sini ada error deteksi di sini teman-teman ya. Ya, ini deteksi methods. Ini ya. Ini katanya ada kesalahan. Coba kita cek dulu. Ini harusnya mana-mana aja nih. Ini biasanya tinggal saya paste ya ke dalam sebuah apa namanya web gitu di WordPress nih aman-aman aja nih di Blogspot kayak gitu ya. Tuh kan. Nggak bisa kayak ini ya. Padahal kan udah bener ya kan teman-teman ya. Ini udah bener teman-teman ya. Ini loh ya, emang ini emang kayak gini. Emang kayak gini. Tapi di Blogspotnya nggak mau dia. Ya kan parse error nih katanya. Nah ini titik metode ini ya katanya ya. Coba kita searching coba. Oke. Blogspot coba. Nah ini kenapa kok dia nggak mau nih? Nggak pernah ketemu di situ ya. Kelihatan nggak ada di situ kan. Blogger udah nggak. Lagi tuh di sini memang bebek saja kok kan tuh kan. Nggak diurasi pasti teman-teman ya. Jangan-jangan blogspot. Nah itu nggak naik kalau kayak blogspot tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi ini ya apa namanya istilahnya kita tuh nggak bisa masang kode tracking seenak pakai web biasa teman-teman ya. Kita lihat webnya ada atur nggak. Nah, ini juga gagal nih kan. Ini nggak muncul apa-apa di sini. Harusnya di sini udah keluar tuh. Iya tuh kan. Di sini sudah keluar di sini harusnya di sini. Ini coba saya ini kan udah bener kok pixel ini kan nggak mau nih. Nah kan ada di sini doang kan ini bener kok gitu. Nah bener kok teman-teman. Ini udah betul. Artinya ini sudah selesai. Ini finish setupnya udah kayak gitu doang nih teman-teman ya. Cuman masalahnya di TikToknya aku nggak mau. Di TikToknya di Blogspotnya aku nggak mau guys. Ya kan. Oke coba saya cek dulu.
Oke, coba saya edit lagi. Oh iya kan, head script, nah ini ya, dia nggak mau kesimpan guys. Padahal sebenarnya ya di sini nih masukinnya style ini kan. Nggak mau dia guys. Gitu. Padahal ini HTML ini kan, nah ini udah bener HTML di sini guys. Cuman dia ketika dimasukkan, ini padahal ini apa nih? Ini Google Ads ya, Google Syndication ya. Ini plus, mana ya? Depangan school, Dwi Prasetyo. Ya harusnya di sini guys. Ini tinggal coba lagi ya. Salah. Tadi mau tadi. Nah, ini kan. Betul kok ini doang kan. Ini loh kan copy. Itu udah masukin ke sini kan. Ya ke sana aja deh. Nah, langsung merah di situ loh guys. Langsung merah masalahnya tuh. Ya kan? Ini langsung merah. Tuh ini loh. Ini kalau merah kayak gini nggak mau guys. Ya kan nggak mau nih. Nggak support tadi ya. Support coba kita googling coba ya. Nah, TikTok Pixel Blogger. Coba kita lihat. Nah, ini coba nih ya. Alah, webnya udah mau dilihat guys. Oke, dia nggak boleh lihat. Coba kayak gini. Nah, caca ya. Change maksudnya ya. Tuh kan. Di sini malah nggak ada apanya ya. Di sini nggak ada nih, tuh lihat tuh. Oh ya kan head loh, udah bener. Ya kan udah bener guys. Ya kan nggak mau dia. Coba ada lagi nggak ininya? Sorry tadi malah tadi. TikTok Pixel Blogspot juga. Hmm, untuk kan pixel mungkin buat Google Tag bisa mungkin ya. Itu kan udah ada teman. Memang kalau blogspot itu terbatas teman-teman. Ya, maksudnya bisa sih cuman nggak tahu ini padahal udah bener loh guys. Nah ini apa nih? Coba kita lihat ini ya. Ini Facebook ya ini. Oke. Ini kan ini Facebook ini teman ini bukan TikTok. Bukan TikTok ini Facebook nih guys. Tuh sama kan ini kan tuh kan navigate to template and click on edit HTML nya loh. Itu bener. Kita masuk tadi ke template ini kan di sini lalu edit HTML kan udah bener. Ini cuma nggak mau. Dia nggak mau kita tambahkan guys ya. Dia nggak mau kita tambahkan ternyata di sini ya. Nah ini nggak mau kita tambahkan masalahnya. Memang harusnya di atas ini guys. Ini kan script ini kan ini script apa ini ya. Ditambahkan tadi dia nggak mau tuh lihat ya. Langsung merah tuh loh. Kita kalau disimpan nggak mau guys. Ya, cuman nggak mau sih dia ke proses ini. Dia nggak mau dia. Loh ya kan? Ini udah nggak mau kan?
Nah, coba ini ya. Saya searching deh. Coba. Yang dihapus. Coba. Ini Reddit coba nih. Elemen. Oke. Apa katanya nih? Ini nggak ngubah kodenya, nanti nggak kebaca TikTok malah guys, ya kan? Ini apa nih? Oke. Oh, jadi XML-nya nih invalid guys. Tapi kita lihat di sini apa masalahnya ya? Soalnya apa nih? Lawang di TikTok itu kan memang maksudnya ya benar-benar seperti ini gitu. Masalahnya itu ya kan, tuh kan, tuh, gak ada yang nggak ada petunjuk guys. Ini nggak bisa, ini merah nih loh ya. Ini kan, oh coba ini tadi kan gini coba ya. Ini dia, ini katanya. Dia katanya aduh, oke UTF 8 belum. Oke. Wah, susah nih. Ya kan ini karena memang mungkin di sini encodingin loh guys ya. Mungkin lebih karena encodingin masalahnya. Jadi kan encodingnya 25 ya mana. Lu ya tuh 25 ini kan. Tuh kan. Sekarang tahun berapa? Nah gitu loh guys ya. Ya kan. Nah, itu masalahnya itu. Blok spot. Nah, ini dia. Ini kan. Katanya. Oh ini. Nah ini sama kan? Nah tuh kan. Oh itu. Oh ini sih nggak bisa. 2020 loh sama kan? Saya di blokir juga loh ya kan? Tuh kan. Terus katanya nggak bisa tuh. Ya kan? Oh ini nih coba nih. Choosing the right web hosting is like choosing the right place for your website to live. You can share servers. अगर आपको भी ब्लॉगर थीम को सेव करते समय कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है तो आप इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का एरर हमें तब मिलता है जब हम कोई कोड को इस ब्लॉगर थीम में डाल कर उसको सेव करते हैं। जैसे कि मैंने ये कोड यहाँ पर डाला था, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो मुझे ये वाला एरर देखने को मिलता है। तो मैं इस एरर को कैसे फिक्स कर सकता हूँ, तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस कोड को पहले कॉपी कर लेना है। जैसे कि हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये कोड मुझे इसके अंदर सेव करना है, इस ब्लॉगर थीम के अंदर, वो ये सेव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक
आपको एक काम करना होगा, इसके लिए आपको बैक आ जाना है और इधर आपको जो ये लिंक है इस वेबसाइट का इस वीडियो के ओह! डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कोड वो आप ब्लॉगर थीम पर आप ऐड करना चाहते हैं उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे एक कोड आएगा, इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद में ये जो कोड डाल रहे थे इसको जो आप सेव करना चाहते हैं इस कोड को डालकर इसको हटा देना है। वहाँ से जो कोड आपने कॉपी किया था वो कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर सेव कर ओह! लेना है। फिर आपको ये वाला एरर भी नहीं आएगा और जो आपने कोड लिख रहे थे इसमें वो कोड भी सेव हो जाएगा। ठीक है? तो हम इस पहले से इसको हटा लेते हैं और अब इसको सेव कर लेते हैं इधर से। यहाँ पर क्लिक करके सेव बटन पर ये हमारा जो कोड है वो सेव होने वाला है। यहाँ पर प्रोसेसिंग बता रहा है, कुछ देर में ये अपडेट भी हो जाएगा। तो कुछ सेकंड यहाँ Oh पर gitu. इंतज़ार कर लेते Iya. हैं। ये हमारा कोड है वो सेव हो चुका है और Oh, हम इस pakai ini बार एक ternyata. बार वेबसाइट पर आके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारा वेबसाइट प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये Coba वेबसाइट तो ya. प्रॉपर चल रहा है एकदम, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है और ये हमारा कोड है वो यहाँ पर ऐड भी हो चुका है। तो आपको जब भी कुछ इस तरह का एरर देखने को मिले उस कोड को कॉपी करना है जो आप ऐड करना चाहते हैं और इसको इधर यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे जो कोड Oke. मिले उसको कॉपी करके आप Kita इसमें coba. डाल सकते हैं। ठीक है? जो आप ये एचटीएमएल में कोड डालते हो पहले इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर डाल सकते हो, तभी आपको सेव होगा कोड। तो आपको यही काम और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इस तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स कर Coba सकते ya. हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Nah. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में फ्रेंड्स। Mungkin gini. Mungkin loh ya. Tapi kayaknya ini saya film saya ini tampil gini aja deh. Sorry. Terus seperti ini gini. Heeh. Seperti ini gini kan. Transcript. Oh, iya bener. Itu gak ada error tuh kan? Bener ya? Ini gak ada error sekarang kan? Gak ada error tuh sekarang tuh. Oh, gitu ya. Coba kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bisa ya? Bisa ya? Iya tuh. Coba sekarang ya. Kita lihat. HP error enggak? Nanti takutnya HP error nanti. Kita lihat. Oke, bisa. Oke, dan nah ini. Nah, tuh kan. Tuh, ya. Nah, bisa nih. Wah, bisa guys ya. Ini di sini artinya sudah si siapa namanya si TikToknya sudah berhasil diinstal ya. Jadi memang tadi rupanya ya si apa namanya Blogspot ini tidak mensupport beberapa kode-kode ya yang tadi ada di sini ya. Nah ini ya bawaan dari TikTok ini ya dia nggak support. Nah tadi kita butuh dari sini tadi ya. Nah nih kode file nih. Nah ini ya pakai parser nih ya. Dari kode file ini, nah ini langsung bisa deh ya. Cuman tadi yang atasnya ini tadi kan saya ganti dengan yang harusnya tadi yang saya kopas tuh yang sebelah sini aja. Nah harusnya sini aja yang kopas ya. Nah, cuman yang apa namanya bagian yang script sama script ini harus istilahnya sama ya. Artinya jangan dirubah teman-teman ya. Nah, apa namanya jadi makan tadi kan di sini kan ini script ya kan script. Nah yang kita fokuskan yang di sini nih harusnya ya. Tadi harusnya yang di copy itu kan yang ini. Nah harusnya gini. Ya tapi jangan lupa ya harus tadi siapa namanya si bagian ini ya script sama script ini. Oke ini sudah bisa teman-teman dari simpan ya kan udah dan tidak ada masalah aman ya di webnya. Nah sekarang gitu ya kita kan udah ini ya udah terpasang kode pixelnya udah aman. Coba kita cek lagi apakah webnya tidak masalah. Kita cek sebelah sini. Oke, tapi ini bukan punya saya ya. Ya kan? Nah, ini punya saya tadi ini. Punya saya tadi ada di ini. Nah, ini ya, ini yang P ini ya. Punya saya, oke ini ya.
Nah, di halaman ini, nah ini sudah kode pixelnya pun juga sudah terinstall ya, karena kan dia sifatnya akan di header ya, di semuanya ya. Nah ini yang akan kita istilahnya definisikan eventnya. Oke, udah sip. Oke, nah sekarang kita tinggal create event nih. Jadi kalau sudah dipasang kode pixelnya, kita create event. Nah ini ya, kita create event. Oke, oh ya nih sini udah malah udah muncul di sini ya. Oke, sudah ya. Nah ini sudah ya tadi ya. Tadi sudah beres ini kan. Nah, udah beres. Nah, sekarang kita masuk ini ya, masuk ke klik event aja ya. Kita klik event. Oke, terus apa nih? Oke, maksudnya klik event kan? Oke, terus. Nah, teman-teman ini jadi beda ya. Oke, terus ini apa sih? Ini video sih yang keluar. Oh, sorry. Ini apa namanya? eh ini cuma langkah-langkah doang ya. Oke, dia udah jadi ya. Nah, jadi masih sini ya teman-teman ya. Sorry ini memang agak beda teman-teman. Si siapa namanya? Si TikTok Pixelnya ini agak berbeda settingannya dengan yang biasanya saya lakukan ya. Ini update kayaknya dia ya. Ini saya verify itu dulu untuk keamanan. Ya, jadi untuk mengatur eventnya kita harus kembali lagi ke halaman event ya. Nah, kemudian kita perlu verifikasi dulu kayak gini. Nah, itu kan luar biasa emang ini. Tiga. Oke, send code. Kayak nomornya send code. Oke, kita lihat di HP saya. Oke, apakah ada yang masuk? Gimana nih masuknya? Bentar, saya nggak terima apapun. Oh ini sudah nih. Oke, sebentar. Oh ini dia masuk ke WA ternyata. 3066. Ya kita confirm ya. Oke. Oke. Nah sip. Nah baru eventnya di sini teman-teman ya. Sorry ya. Tadi agak sedikit. Saya juga sempat bingung tadi ya. Kok nggak kayak kalau di Facebook kan langsung keluar di bawahnya tuh langsung ada kita bisa create event ya. Di sini kita ternyata harus apa namanya secara manual ya, itu setelah kita tadi pasang kode pixelnya, kita back lagi ya, kembali ke aset event lagi. Nah, halaman seperti ini. Nah, baru di sini kita nanti setting ininya teman-teman. Setting apa? Setting eventnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ini ya. Aduh, oke, udah. Nah, di sini ada klik buttonnya ya kan. Cuman kan belum sama view content tadi teman-teman ya. Cuman kan masih belum ke definisikan ya di sebelah mana. Oke, saya edit aja di sini. Oke, no event setup. Oke. Oh, add event. Oke, got it ya. Oke, jadi sebentar. Get event dulu coba. Tuh, kok kembali lagi ke situ teman-teman ya. Nah, saya kan pengennya kan tuh, dulu nggak kayak gini kok. Ini kok jadi gini ya teman-teman ya, sebentar ya teman-teman ya. Satu tabnya every klik button karena harusnya ada halaman apa web itu yang harus kita masukkan lalu nanti tinggal kita ini teman-teman tambahkan eventnya ya. Saya coba ini kok gini sih. Nah, teman-teman ya ini ada sedikit berbeda teman-teman. Bentar. Nah ini ya skip coba ya, skip aja dulu. View content kita baca di sini nggak ada apa-apa di sini teman-teman. Ini apa sih? Nggak tahu teman-teman ya ini ya.
Nah, ini kalau dari template-nya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai WooCommerce, Everest itu ada view content, add to wishlist, search ya. Nah, consideration-nya add payment, info, add to chart, bisa check out. Ya, ini mulai kepo-kepo kan baru ya. Nah, baru conversion-nya ada base on order, complete transaction, complete payment kan gitu ya. Nah, masalahnya sebentar, ini kok view kontennya sama klik buttonnya kok bisa didefinisikan gitu kan. Nah, itu kenapa? Coba next lagi. Nah, ini saya event builder ya. Next lagi. Nah, oke sudah. Udah bener kan? Udah. Terus ikut event di sini kan? Ikut event. Nah, ini sudah kita lakukan tadi kan. Nah, kita di sini klik event teman-teman ya. Nah, ini loh, ketika di sini kok kayak gini ya, ini loh. Apa mau videonya tonton dulu. Ini maksud saya, jadi harusnya kita di sini ini bisa nambah-nambahin ini, nambah-nambahin elemen di sini guys ya. Terus ini apa nih, teman-teman ya? Kalau dulu saya tinggal di sini tinggal masang apa, tinggal ngemaster halaman yang mau saya ini, mau saya apa namanya, settingin ya. Tapi ini kok kayak gini ya guys. Nah iya kan, ini aneh nih saya nonton tadi jadi video tuh. Kan aku ini kan, kalau event, loh ini di video juga nih saya coba. Ada yang aneh guys ya. Oh, oh pencet ini ya. Coba. Loh, udah tak pasang tutup pixel helper kok. Wah, tonton ini agak agak membingungkan yang ini. Agak membagongkan. Kalau dulu memang saya pencet ini langsung dia keluar window gitu teman-teman ya, langsung keluar windownya gitu guys. Ini kok aneh ya. Ini seperti ini kok video doang misalnya. Terus aku gimana nih? Nah, ini kan gini doang. Kita kan nggak butuh kayak gini kan? Ini juga ini doang tuh. Iya, aku tuh bukan nonton videonya, aku pengen lebih ke arah settingannya ini. Alah, kok kayak gini? Lah. Ini video mah namanya. Terus saya continue misalnya kan. Begitu continue malah ke sana. Walah, astagfirullahaladzim. Ini baru nih. Hah, biasanya bingung saya nih membagongkan ini ya. Membagongkan. Oke, add web 11 aja sekarang. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Nah, ini loh. Yang saya maksud tuh ini tadi tuh. Aduh. Oke, di sini. Nah, oke. Nanti sih baru saya tempat beli teman-teman ya. Set. Nah, ini ya. Agak membagongkan gitu. Beda teman-teman. Itu gak ada gini-gininya. Nah, di sini baru nih saya tadi ya si ini ya, si apa namanya? Elemennya ini kan. Nah, ini settingannya nih kayak gini-gini nih, ini kan. Cat ini. Nah, ini yes. Ini apa? Nah, saya lebih ke arah klik button nih, gitu ya. Ini kan, ini klik button nih, teman-teman ya. Nah, ini klik button ya. Ini juga sama. Ini yang lebih ke arah ini. Yes, ya. Ini klik button, tadi masih ada di sini ya. Nah, ini juga dipasin mana nih? Pasin nggak? Bisa nggak? Aduh, mana tadi? Nah, ini ya. Yes, oke. Elemen satu, elemen duanya sudah ya. Saya bentar pastiin lagi. Ups, mana sih? Ups, aduh. Nah, yes. Masuk nggak sih? Masuk rasanya ya. Ini klik elemen satu, klik elemen dua. Jadi satu ya. Oh, jadi satu nih ya. Oke ya, oke deh. Nah, udah kita aja teman-teman. Jadi yang kita klik tadi yang bagian ini ya, ini akan lagi ya. Nanti scroll ya, kita cek lagi teman-teman. Oh ya, oke. Oke. Kita pastiin kembali sebentar teman-teman. Saya itu cuma pengen nanya.
Yes. Udah masuk ya. Oke. Sekali lagi teman-teman. Nah, yes. Oh, ya udah kedetek ya. Ya itu udah kedetek kok ya. Nah, itu ininya. Kemudian kalau view kontennya gini aja sih teman-teman. Misalnya ini ya. Klik ini, sorry. Sebelum saya tambahkan dulu ya. Ini kan sudah nih ya. Klik buttonnya sudah ya. Saya add web halaman dulu. Nah, jadi biar apa? Biar ada dua tadi klik button. Yang bawahnya ini nanti si apa namanya? Di sini kita definisi ini ya. Nah, ini ya tadi yes. Mana nih? Tadi bisa bukan ke sana ya. Saya tunggu tapi dulu aja deh. Nah, ntar. Pastikan ini dulu, aman dulu guys. Satu elemen, oke sudah. Saat ini kita ke sini. Nah, ada nggak gitu teman-teman, agak membagongkan. Tadi kalau ke arah view konten aja nih, nah ini ya. Nah, ada gini view konten nih ya. Nah, jadi kalau nanti lihat orang lihat ini nanti dianggap view konten guys ya. Nah, udah jadi dua ya. Kalau view konten lebih keras ini, klik buttonnya tadi yang di sebelah sini tadi ya. Oke, dua ya. Oke, sip ya. Saya save ya teman-teman ya. Oke, saya save. Oke. Nah, sudah nih ya. Nah, jadi sudah didefinisikan sekarang. Tadi kan tidak ada ya. Sekarang kita cek. Kita cek sekarang. Coba kita refresh. Oke. Sudah. Lihat ini kan. Nah, bisa saya back lagi. Kita lihat sekarang di sini teman-teman. Oke. Dia nanti jadi aneh nggak? Nah, ini kan back view nih. Ada berarti ini back view kan. Oke. Kemudian, sorry. Oke. Terus seperti ini kan. Itu teman-teman ya. Klik. Oke, jadi sini nggak bisa nih di track pakai TikTok, nggak bisa karena kan punyanya Google Form ya. Tadi kita pencet ini, coba klik. Nah, ini WhatsApp ya. Ini juga sama kalau diklik. Oke, dia ke WhatsApp juga ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Saya ininya kedeteknya cuman ini doang teman-teman. Review doang ya. Yang nggak kelihatan ya tadi ya. Si dua itu nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nggak ke trigger, ya kan? Nah itu nggak enaknya kalau button tuh kayak gitu teman-teman. Kadang tuh nggak ke trigger ya. Tapi jelas kan di sini sudah kita ini ya. Coba kita lihat ya. Efek ya. Tadi kita pencet tadi ya. Oh, nggak, ini kalau back view-nya jelas nih. Dia kedetek ya. Ini dua ini nggak kedetek nih. Klik button sama view kontennya nggak kedetek ya. Ya kan, dia nggak kedetek tuh. Nah, ini yang jadi masalah tuh teman-teman ya. Dia nggak kedetek ya. Oke deh, coba kita apa namanya? Add event lagi coba. Kita setup lagi. Oke ya. Nah, tadi kan di sini ya, nih skip aja deh biar nggak membagongkan. Nah, tadi waktu sampai sini teman-teman, oke kita next lagi di sini tadi. Nah, ini event builder ya. Next lagi, pencet get event kan di sini kan. Get event. Nah, tapi ke sini. Oh, ini tadi continue ya teman-teman ya. Nah, di sini continue aja ya. Nah, baru di sini kan muncul view kontennya. Nah, ini untuk kita tadi apa namanya?
pastekan tadi halaman yang ini kan. Nah ini ya, kita copy, lalu kita paste ke sana. Set. Terus ini ya. Oke. Nah, kita cek lagi plus ini tadi kan. Oh, ini kita klik button dulu teman-teman. Oh, masalahnya, oh karena ini link ya kali ya. Karena link mungkin ini guys, nggak ketik sebagai button mungkin ya. Mungkin button memang harus bawa button kali ya. Ya kan, biar nanti kedetek guys ya. Yes, kayak gini kan, ya gini doang soalnya ya. Ya kan, klik buttonnya jadi nggak kedetek guys. Oke, coba kalau kita sekarang bikin button aja di sana ya. Kita bikin button aja coba di halaman tadi kan. Tadi kan ini kan ya. Nah, ini nah masalahnya kalau di Blogspot kita nambah buttonnya itu dari mana guys? Ya toh, adanya link doang kan? Kita nggak usah nambah button di sini kecuali kita nanti nambah gambar di sini kan. Nah, gambar di sini kan. Nah, repot juga ya. Itu nggak enaknya kalau pakai Blogspot tuh kayak gini teman-teman ya. Terbatas ya, terbatas ya. Oke deh paling itu ya. Jelas tadi kita sudah berupaya mengkonekkan ya antara si halaman ini ya dengan kode pixelnya guys ya. Nanti kalau mau udah yakin ya, apa kita tadi kan sudah kita juga ini ya, nanti kan sudah ya, ini ada muncul kok. Nah ini udah kayak gini aja ya. Mau settingnya apa nih? Nah ini kayak gini-gini ya. Udah deh kita save aja deh ya. Karena emang ini, karena itu agak blogspot teman-teman malah jadi agak membagongkan juga ya. Oke deh. Oke teman-teman itu settingan ya bagaimana kita melakukan apa tadi? Instalasi kode pixel ya di dalam ini kita ya, di dalam apa namanya? Blogspot ya. Seperti itu. Baik, nanti kita akan ketemu lagi di studi kasus yang berikutnya ya. Terima kasih.